Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Eva Farida dengan NIM RTA 2G425252, peserta PPG dalam jabatan Guru Madrasah Umum Kementerian Agama tahun 2025, BIS 2, mata pelajaran matematika bertempat di Mandua, Pangandaran. Saya merupakan mahasiswa PPG di LPTK Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Akan mengajar di kelas 11-3 dengan materi panjang, busur, dan luas juring lingkaran. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Apa kabar? Sebelum pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Najwa. Kenapa Najwa? Sakit. Najwa sakit. Terus? Fitri. Fitri sakit. Angga sakit. Terus siapa lagi? Anggi. Terus siapa lagi? Nova sakit. Hesti sakit. Ripa sakit. Elsa izin. Dina sakit. Wah, untuk hari ini banyak yang sakit ya, karena mungkin cuacanya sering hujan ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Yang sehat jaga kesehatannya ya. Sebelum pembelajaran dimulai ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Barusan kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kenapa? Untuk apa? Menciptakan karakter cinta tanah air. Ya, cinta tanah air itu sebagai atau nasionalisme kita ya terhadap tanah air. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang panjang busur dan luas juring lingkaran. Tapi sebelum ke materi, kita harus maksudnya pertemuan yang sebelumnya kan sudah dipelajari tentang apa? Tentang lingkaran. Kita sudah tahu ada apa? Ada unsur-unsur lingkaran. Ada apa saja? Yang pertama ada berapa? Ada berapa? 8 ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, apotema. Sudah ya, sudah paham ya. Untuk selanjutnya materi tentang panjang busur dan luas juring lingkaran. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajarannya kita membahas materi tentang panjang busur dan luas juring lingkaran itu yang pertama menentukan rumus apa? Menentukan rumus panjang busur dan luas juring lingkaran. Yang kedua, menerapkan rumus dalam menyelesaikan soal kontekstual. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Jadi setelah nanti beres pembelajaran ini yang akan ada tujuan pembelajaran yang kalian nanti akan diaplikasikan dalam soal ya. Yang selanjutnya ini gambar apa ini? Martabak manis. Ya. Sudah pernah makan? Sudah. Ya. Itu ada topping-toppingnya ya di sana ya. Terus yang kalian setelah melihat gambar tersebut, apa yang kalian pikirkan? Atau pertanyaan apa yang kalian bisa ditanyakan dari sana? Bentuknya, bentuknya apa? Lingkaran, bentuk lingkaran. Terus kan di sana, kalau ada pertanyaan ya, misalkan nomor 1, apakah kalian pernah memakan martabak manis yang apa? Yang berbentuk lingkaran? Pernah. Alasannya? Martabak manis biasanya berbentuk lingkaran sebelum dipotong. Jadi awalnya itu martabak itu sebelum dipotong-potong itu berbentuk apa? Lingkaran penuh ya, lingkaran penuh. Terus yang kedua apa? Pernahkah kalian memakan hanya bagian kulit dari potongan martabak? Pernah.
Karena garing. Apalagi? Renyah. Enak. Ya, gurih. Yang ketiga, dalam lingkaran, bagian itu dapat dianalogikan dengan apa? Ada apa di dalam lingkaran yang gambar yang di martabak itu? Yang pertama ada juring. Ada apa lagi? Ada busur lingkaran. Apa lagi? Ada jari-jari. Terus apa lagi? Ada titik pusatnya. Apa lagi? Sudah itu. Berarti yang berhubungan dengan lingkaran itu setelah dipotong-potong beberapa bagian ya. Berapa bagian itu? 8 bagian, yaitu bentuknya bentuk juring ya. Ya, bentuk juring. Juring itu kan ada busur, ada busurnya, terus ada apa lagi? Ada jari-jarinya ya. Yang selanjutnya, nih, itu ada apa itu? Gambar apa itu? Sepeda. Ada di sana ada gambar sepeda berbagai bentuk roda ya. Terus ada apa lagi gambar 2.3? Mercusuar. Tahu kan itu ya? Sudah tahu itu gambar sepeda dan apa mercusuar. Pertanyaannya apa? Dari gambar tersebut? Perbedaannya dari yang titik gambar 2.1 itu ada perbedaannya ya dari gambar keempat itu. Misalkan gambar yang pertama apa? Satu orang. Rodanya berbentuk lingkaran. Terus sehingga kalau berjalan mulus. Terus yang kedua, yang kedua rodanya berbentuk apa? Persegi. Apa alasannya? Roda tidak berbentuk lingkaran, dia berbentuk persegi. Setiap kali surutnya menyentuh tanah, sepeda tersendat pergerakan mulus. Ya, berarti ini pergerakannya tidak apa? Tidak mulus. Jadi kalau misalkan di apa itu dipakai sepedanya tidak bisa berjalan. Bisa berjalan tapi tersendat ya. Terus gambar yang ketiga berbentuk oval. Apalagi gambar yang ini ya, yang ketiga. Kalau misalkan kita berjalan akan apa? Tidak akan stabil ya. Yang keempat berbentuk apa? Segitiga. Alasannya sepedanya tersendat di tiap sudut. Jadi gambar apa yang bisa dipakai untuk gambar lingkaran? Berarti yang gambar nomor 1 ya itu. Terus yang selanjutnya gambar 2.3 itu gambar apa? Apa hubungannya dengan lingkaran? Karena sinarnya berbentuk juring ya. Jadi juring itu mempunyai berapa titik biasanya? 3 titik. Iya, 3 titik kan? Ya. Kalau juring itu melewati apa? Melewati titik pusat ya, melewati titik pusat. Sudah, yang selanjutnya catatannya disiapkan. Ya, sudah siap kan untuk belajar? Iya. Catatannya ini ibu akan memutarkan video. Kalian kalau yang apa?
dilihat videonya, yang pentingnya dicatat ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham ditanyakan, terus yang di video itu nanti apa saja yang dipelajari ya.
Sudah ya. Dari materi yang barusan ya, berarti kan apa saja yang kalian ketahui dari tayangan tersebut? Materi apa? Panjang. Terus tadi pas awal-awal itu kan ada apa? Ada benda ya yang menyerupai lingkaran ya. Di sana ada benda yang menyerupai lingkaran. Benda apa saja di sana? Koin. Berbentuk apa koin? Berbentuk lingkaran. Terus apa lagi? Jam ya. Jam berarti bagian dari jam itu kan ada bentuk lingkaran. Terus di dalam jam itu kan ada titik apa? Titik pusat ya. Terus dari titik pusat ada misalkan ada apa? Jarumnya itu disebut apa? Jari-jari ya, bisa berputar itu ya. Jadi satu putaran itu berapa derajat? 360 derajat. Ada apa lagi? Di sana lampu lalu lintas. Terus apa lagi? Ban mobil ya. Ada di sana ada terus apa lagi? Bagian-bagian lingkaran tadi ya, ada bagian-bagian lingkaran. Apa saja di sana? Titik pusat, jari-jari, tembereng ya ada di sana. Terus yang selanjutnya di sana itu membahas tentang perbandingan panjang busur ya, perbandingan panjang busur dan luas juring ya ada di sana, perbandingan panjang busur dan luas juring. Ini bentuk. Perbandingan panjang busur dan luas juring. Kalau perbandingan itu berarti pembagian ya, pembagian. Terus ada apa lagi? Membahas apa lagi? Rumus panjang busur dan luas juring ya, rumus panjang busur dan luas juring lingkaran. Yuk. Perbandingan panjang busur dan luas juring lingkaran. Misalkan di sini bentuk lingkaran, ya. Terus di sini apa? Titik pusat. Di sini apa ini titik? Jari-jari. Misalkan jari titik A. Terus di sini titik B. Terus misalkan di sini titik O, terus di sini C misalkan ya. Jadi ini perbandingannya misalkan panjang apa? Panjang busur. Panjang busur. Berarti panjang busur apa? AB ya, panjang busur AB. Terus ada panjang busur apa lagi? Panjang busur BC. Terus apa lagi? Luas apa? Juring. Luas juring apa? AOB. OAB. OAB. Per luas juring luas juring OBC OBC ya. Ini disebut apa? Disebut perbandingan ya. Jadi kalau misalkan panjang busur AB-nya misalkan berapa?
4, BC-nya misalkan 6, ya tinggal 4/6 itu berapa? 4 dibagi 6. Bisa 6 disederhanakan. Berarti 4 bisa dibagi dengan 2? Nah, 6 bisa dibagi dengan 2? Iya, berarti 2/3. Ya, 2/3. Terus kalau misalkan luas juring berarti di sini luas juringnya ya. Misalkan berapa luas juringnya? 8,8 dengan 5,5 misalkan. Bukan, ini terlalu. Berarti di sini 5,5 dengan 8,8. Tinggal dibagi ya, 5,5 dibagi 8,8 ya. Itu untuk perbandingan ya. Paham ya? Untuk selanjutnya, menghitung apa? Menghitung panjang busur dan luas juring. Ya, tadi ada di sana menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran. Ada di sana ada apa? Ada rumus panjang busur ya. Rumus panjang busur. Rumus panjang busur itu apa rumusnya? Misalkan ini titik pusat, ini jari-jari, yang ini sama jari-jari, ini titik pusatnya di O, jari-jarinya di jari-jarinya O ke A, O ke B. Berarti rumus panjang busur itu berarti panjang busur AB. Panjang busur AB sama dengan sudut. Ya, misalkan ini sudut apa di sini? Yang ini gambarnya apa? Sudut apa? Theta. Jadi penamaan sudut itu ada 4. Yang pertama sudut alfa, yang kedua theta, yang ketiga gamma. Ya, sudut alfa, sudut beta, sudut theta, sudut gamma. Itu penamaan sudut. Berarti sudut satu putaran itu berapa derajat? 360 derajat kali keliling apa luas lingkaran? 2 VR itu keliling lingkaran, berarti kali keliling lingkaran. Ini rumus panjang busur. Misalkan sudutnya itu di sini berapa ya? 72 ya misalkan. Terus jari-jarinya 7 misalkan ya, 7 cm. Yang ditanyakannya itu panjang busur AB. Ya, panjang busur AB. Berarti panjang busur AB sama dengan sudutnya berapa? 72/360 derajat dikali rumus keliling lingkaran itu 2VR. Jadi V-nya itu berapa? V itu 22/7 atau 3,14 ya. Misalkan ini 2 VR, berarti 2 kali 22/7 dikali 7 ya. Berarti di sini 72, 360 bisa dibagi 72. Berapa? Bukan, disederhanakan. 360 dibagi 72 berapa? 0, berapa? 0,2. 0,2 itu 1 per berapa? 1/5. Coba 1 dibagi 5 berapa?
0,2. Iya, berarti 0,2 itu 1/5 ya. Berarti di sini 1/5 dikali 2 kali 22/7 dikali 7. Ini bisa dibagi ya, 7 dibagi 7 1, 22 dikali 22 44. 44 bagi 5 berapa? 8,8. Berarti panjang busurnya itu 8,8. Paham? Paham. Terus yang selanjutnya misalkan luas curing. Luas curing OAB. Jadi rumus apa? Rumus luas juring OAB. Rumusnya sudut per 300 yang tadi ya, yang ada di video tadi, dikali luas lingkaran. Rumus luas lingkaran itu berapa? PR kuadrat. Berarti ini 70, langsung aja ya. 72 berarti di sini ya. 72. Berarti 1/5 dikali luas lingkarannya 2 kali 22/7 kali 2 VR. VR kuadrat ya. Dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. 7 kali 7 49 bagi 7 7 kali 22 154. 154 dibagi 5 berapa? 30,8. Berarti luas curingnya itu di sini 30,8. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan? So, apa? Dia bertanya, Bu, bagaimana kalau jari-jari atau itu sudutnya tidak diketahui? Ya, kalau misalkan jari-jarinya tidak diketahui, ya. Ada yang mau menjawab? Ini sudah bisa ya, sudah paham. Jadi untuk rumus panjang, coba Ibu hapus ya. Jadi untuk rumus panjang busur, sudut per 360 derajat dikali 2 PR atau keliling lingkaran. Kalau luas juring, sudut per 360 derajat dikali PR kuadrat atau luas lingkaran. Bagaimana kalau misalkan ininya tidak diketahui? Ya, tidak diketahui. Berarti yang ditanyakannya itu jari-jari, jari OA-nya berapa? Ya, jari-jari OA-nya berapa? Ini apa ini sudutnya sudah diketahui ya. Terus panjang busurnya sudah diketahui, jari-jarinya nih. Dari sini aja ya. Misalkan rumus apa? Panjang busur ya. Panjang busur AB sama dengan sudut per 360 derajat dikali 2 PR. Panjang busurnya sudah diketahui berapa? 8,8. Ininya sudutnya 72 per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali R. Ya, belum diketahui kan R-nya.
Terus yang selanjutnya 8,8. Berarti yang ini berapa? 1/5 ya tadi. Kali apa ini? 2 kali 2 44 ya. 44/7. Kali R ya. Berarti di sini 8,8. 1 kali 44 44, 5 kali 7 35 dikali R ya, dikali R berarti R di sini ya, R sama dengan 44/35. Berapa 44 bagi 35? Berapa? Ini sama dengan ini. Dibagi 8,8. Berarti sama dengan 44 dibagi 8,8 dikali 1/35 gitu. Ya. Berapa? 44 dikali 8,8 berapa? 44 dikali 8,8 387,2 dibagi 35 ya, 11. Berarti R-nya 11 ya. Berarti tinggal di apa namanya? Dipindah ruaskan. Ya. Jadi harus paham rumusnya dulu ya. Tadi rumus panjang busur, rumus luas juring lingkaran. Ya, sudah ya. Untuk selanjutnya sudah paham ya rumusnya itu, sudah tahu ya. Berarti yang selanjutnya kita kelompok ya, berkelompok. Sudah ada berapa? 4 kelompok ya di sana. Jadi Ibu membuat apa? Membuat 4 LKPD ya. Membuat 4 LKPD yang setiap LKPD-nya itu soalnya itu berbeda-beda. Jadi Ibu sebelumnya sudah membuat tes diagnostik ya. Tes diagnostik maksudnya jadi dari tes diagnostik itu Ibu tahu mana yang kelompok mana yang menggunakan apa? Menggunakan pembelajaran diferensiasi ya. Kan ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk ya. Jadi misalkan yang suka membuat poster ya, ada kelompoknya. Yang berdiferensiasi proses berarti menganalisis dari LKPD ini, soal ini terus diselesaikan ya. Diselesaikan, nanti ada ini tahapan-tahapannya ya di sini. Untuk kelompok 1, oh ini ya, yang rapi. Itu kan materinya. Terus ini kelompok 2, yang ini kelompok 4 ya, ini kelompok 3. Silahkan dipelajari. Ini ada apa? Ada alatnya ini Ibu ya. Oh ini gimana? Yang lingkaran itu? Oh itu. Ini ada busur. Tutup lah itu.
Au, au. Ini kertasnya. Apa? Iya, Mak, ya. Nih, tulis dulu di sini. Sok. Itu udah ya. Yang rapi. Ini. Jangan. 20 menit ya, selesai ya. Ya. Yang bentuk gambar diamati dulu gambarnya ya, nanti terus dikerjakan. Yang buat poster harus kerjasama ya. Pakai spidol tuh. Ini ya. Nih, pakai spidol. Ada Bu. Ada ya.
Soalnya mana tadi? Soalnya Penyinaran 60 derajat. ya penyinarannya itu 60 derajat ya. Terus apa lagi? Apakah bisa digunakan untuk menyinari kolam? Sudut BMC. Nanti tinggal dicari jawabannya. Terus yang mana lagi pertanyaannya? Terus untuk sudut keliling dari lingkaran di atas adalah sudut pusat juga dari lingkaran di atas. Berarti sudut pusat itu apa? Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada Pusat. lingkaran. Terus Jelaskan pengertian sudah. pusat. Sudut keliling. Sudut keliling itu apa? Sudut yang titik sudutnya berada pada lingkaran. Terus apa lagi? Jelaskan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap sudut yang sama. Gimana? Coba menjelaskan. Sudut keliling dan sudut pusat itu kelilingnya 2 kali dari sudut keliling yang menghadap. Berarti sudut pusat besar sudut, misalkan sudut pusatnya BOC, 2 kali sudut BMC ya. Terus yang ketujuh, Jika besar sudut A itu 70 derajat, maka besar sudut BMC adalah sudut A itu kan sudut pusat, sudut BMC itu sudut keliling. Berarti sudut kelilingnya itu setengahnya dari sudut pusat. Silakan itu diterangkan ke supaya ngatos, supaya mengerti. Ini apa ini? Buat apa? Buat pizza. Buat pizza. Kenapa buat pizza? Selain itu apa? Sangat apa? Menarik. Sangat menarik Dan ingin dipandang dan enak dimakan. Aduh, semangat. Yang ini? Lagi buat apa? Lingkaran. Terus itu apa? Titik pusatnya berapa itu? 90 derajat. Berarti ini BC ini disebut apa? Busur. Kalau BEC disebut sudut apa? Bukan sudut keliling lingkaran, karena titiknya ada di keliling lingkaran. Kalau sudut pusat pasti titiknya ada di pusat lingkaran di tengah. Kalau ini BE disebut apa? Tali busur. Betul, disebut tali busur. Karena tali busur itu titiknya itu di keliling lingkaran. Kalau jari-jari titiknya di pusat lingkaran. Berarti ini disebut tali busur. Ini juga tali busur. Udah. Ini menghadap, berarti sudut BEC menghadap busur BC. Ya, paham ya? Ya. Kalau ini sudah diketahui apa? Sudut pusatnya ya? Sudut pusatnya berapa ini? 90 derajat. Terus yang kedua 120 derajat. Jari-jari lingkarannya 15 dan 20 berarti panjang busurnya belum diketahui. belum diketahui. Berarti nyari panjang busurnya. Terus yang kedua
menghitung luas curing ya. Berarti luas curing itu rumusnya apa tadi sudah? Luas curing sudut per kali luas lingkaran. Yang itu sudut pusatnya sudah diketahui berapa? Sudah. Iya 60 ya. Derajat. Jari-jarinya 7 cm. Berarti yang ditanyakan luas curing. Jadi ini dari rumus ya. Dari rumus panjang busur dan luas curing. Tas itu yang sudah, yang itu sok dibuka aja. Berapa menitnya?
10 menit lagi. 10 menit lagi. Kalau misalkan saling itu aja, saling berbagi gitu. Siapa yang mau menerangkan yang nomor berapa gitu. Bagus sekali itu gambarnya. 10 menit lagi. Kelihatan kotaknya? Titik A itu pusat. Iya itu nomor tilunya. Maka AB dan ACP panjangnya itu dua satuan. Dengan sama ini dua sama berarti sisinya teh bisa disebut segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ya betul. Maka besar setiap sudutnya adalah 60 derajat. 60 derajat gitu. Terus ya, maka BAC itu 60 derajat. Ayeuna tentukeun BDC dan ditanyakan lagi BDC. Besar dari BDC. Nah, sudut BDC teh ialah sudut kelilingnya menghadap ke busur BC. D ini sudutnya tadi D itu Sudut keliling. sudut keliling yang menghadap ke Busur B dan B. C. Iya, ini busurnya yang melengkung. Yang melengkung itu disebut busur. Sama dengan B. Kalau misalkan ininya, nah kalau diarsir berarti ininya disebut apa? Juring. Tembereng. Kalau juring mah yang segitiganya. Juring mah. Nah, ini juring. Sudut D, misalkan ini O ke B, berarti ini disebut juring. Nah, ininya disebut busur, ininya disebut tembereng. Ini disebut segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki itu besar sudutnya 180 derajat. Ya, kalau segitiga siku-siku 90 derajat. Ya. Oh, 8 menit lagi ya. Kalau sudah diterangkan ya, diskusi apa yang nanti akan disampaikan ya.
Sudah? Kelompok 1 sudah? Nah, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya. Kelompok 4? Sudah. Berarti siap ya untuk presentasi ya. Mau dari kelompok berapa dulu? 1. Mau 2 dulu? Kelompok 3 ya? Kelompok 3 ini tentang apa? Diferensiasi ya, proses ya. Silakan. Pakai ini. Biar kedengaran. Apa? Mana? Oh, ini di on kan tuh. Udah. Terus hijau. Silakan. Di sini aja. Didengarkan yang di depan. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok 2 di sini. Kelompok 3 ya. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai KPD yang telah diberikan oleh Ibu. Ya. Sebuah kolam berbentuk lingkaran, pada salah satu bagian kolam ada perosotan. Pengelola ingin meletakkan lampu sehingga daerah perosotan selalu terang. Jika daerah yang ingin terang ditampilkan sebagai unsur lingkaran tersebut besarnya A. Cermati masalah di atas dan jawablah pertanyaan berikut. Jika lampu diletakkan di pusat kolam dengan ingin menyorot sudut BOC, apakah lampu dengan sudut penyinaran 60 derajat bisa digunakan? Jawabannya bisa digunakan. Sudut penyinaran yang dibutuhkan adalah sudut BOC, yaitu 60 derajat. Sudut θ disebut sudut keliling yang menghadap pada segmen BC. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Sudut keliling dari lingkaran di atas adalah sudut BMC. Ketiga, sudut pusat dari lingkaran di samping adalah
Sudut pusatnya adalah sudut BOC. Keempat, jelaskan pengertian sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa jari-jari lingkaran. Nomor 5, jelaskan pengertian sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa kaki bujur. Kali bujur adalah ruas garis yang menghubungkan ruas titik pada lingkaran. Nomor 6, jelaskan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap sudut yang sama. Jawaban, sudut pusat pusatnya adalah sudut keliling yang menghadapkan sudut yang sama. Atau sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat yang menghadap pada sudut yang sama. Pertanyaan selanjutnya, jika besar sudut A adalah 70 derajat, maka besar sudut BMC adalah. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa sudut A itu adalah titik sudut pusat, yaitu sudut pusatnya 60 derajat. Nah, yang ditanyakan, besar sudut BMC-nya adalah setengah dikali sudut BOC atau sudut pusat tersebut. Setengah dikali 70 Bisa derajat. ditulis. Ya. Nah, Dengarkan. misalkan kita Dengarkan. asumsikan sebagai lingkaran, tidak bulat, tidak apa-apa. Nah, di sini sudut A-nya itu adalah 70 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut kelilingnya. Misalkan di sini teh B, M, dan C. Nah, kita sudah mengetahui bahwa sudut pusatnya itu adalah 70 derajat. Nah, yang ditanyakan itu adalah besar sudut keliling dari sudut BMC. Kita tinggal memasukkan rumusnya. Sudut BMC sama dengan setengah dikali sudut BOC. Setengah dikali sudut BOC yaitu 70 derajat. 70 derajat. Nah, maka kita dapat menemukan hasilnya. 1 dikali 70, tinggal 70 dibagi 2 menjadi 35 derajat. Nah, jadi besar sudut BMC adalah 35 derajat. Ya, bisa. Paham ya? Nah, Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Yang kedua, kelompok 1 ya. Sama ya, diferensiasi proses ya. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengarkan ya penjelasan teman-teman kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas LKPD yang diberikan dari Ibu. Di sini kita menjawab soal nomor 2, yaitu yang ditanyakannya adalah sudut B, E, dan C. Kita bisa menyimpulkan bahwa sudut B, E, dan C itu adalah sudut keliling. Dan di sini kita mengetahui bahwa sudut B, O, dan C itu adalah sudut pusat yang menghadap B dan C. Begitu pula dengan sudut B, E, dan C yang namanya adalah sudut keliling juga menghadap ke B dan C. Di sini diketahui bahwa sudut B, O, dan C itu adalah bernilai 90 derajat. Nah, berdasarkan sifat sudut pusat dan sudut keliling, maka
kita akan memakai rumus yang tadi dipakai oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Ya. Ditulis di berapa? Sok tulis. Tuh, ini kita tulis lagi. Gue sih mah. Duduknya gantian di sini. Sukses apa yang itu tuh? Ini enak apa ya? Derajat. Itu. Iya. Nah, 60 derajat. Terus ya BC B apa? di sini O. Nah, guys ya. Apa sih nulis? Mana nulis? Tapi ini dari Nah, satu sih. Kayaknya mau jelaskan. Diketahui sudut pusat. Diketahui jari-jari panjang busurnya berapa? Ini rumus itu. Sudut pusatnya. BOC. Ya. Jari-jarinya. Nah, di sini Rumus panjang busur. berdasarkan sifat sudut pusat dan sudut keliling, maka kita pakai rumus sudut BEC sama dengan setengah dikali sudut BOC. Lalu kita jawab. Nah, setengah ini dari asal rumusnya. Jadi di sini masukkan 1/2 dikali sudut BOC. Dan tadi kita sudah menyebutkan bahwa sudut BOC itu bernilai 90 derajat. Nah, ini ada 90 derajat. 90 derajat sama dengan kalau perhitungan saya begini. Kan tadi itu ada yang 1 kali 90, contoh kan yang tadi 1 kali 60, lalu dibagi 2. Kalau saya begini, kan ini sudah tahu setengah itu 0,5. Ya. Nah, 0,5 itu bisa dikalikan dengan 90 atau 90 itu dibagi 2. Ya. Dan kita menemukan hasil bahwa 90 dibagi 2, ada yang tahu berapa? 45. 45 derajat. Nah, jadi kita tahu bahwa sudut BE dan C itu nilainya berapa? 45 derajat. Sudut BEC sama dengan 45 derajat. Paham? Gampang kan? Mudah matematika? Mudah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 2. Oh iya, nomor 2. Sok Dede Nuri Zaman. Dede kan? Nomor 3. Iya, we. Iya. Karena ketemu ngapus. Nah, terus ini AC A C dan B. Izin menjelaskan. Nah, kita tahu bahwa di sini ada sudut BAC dan ada sudut BDA. BDC, sorry. Dan di sini yang ditanyakannya itu adalah besar sudut BDC. Besar sudut BDC.
Dan di sini diketahui lingkaran dengan pusat A dan jari-jari. Jari-jarinya itu adalah ada C dan ada B. AB dan AC itu bernilai 2. Satuannya 2. 2. Nah, panjang garis B dan C itu adalah 2. Dikarenakan sama nilainya 2, maka di sini jadi sudut A, B dan C itu adalah bisa disimpulkan segitiga sama sisi, dikarenakan sisinya itu sama, memiliki nilai 2. Ya. Apakah kalian tahu sudut segitiga sama sisi berapa nilainya? Berapa derajat? Berapa derajat? Ada yang tahu? Keseluruhannya sama dengan setengah lingkaran berapa derajat? Kan ada segitiga sama sisi, terus ada segitiga siku-siku, dan ada segitiga apa Bu? Satu lagi? Segitiga. Ada segitiga lancip, ada segitiga tumpul, banyak ya segitiga itu. Ya, begitu. Nah, di sini nilainya itu adalah 60 derajat. Segitiga sama sisi itu 60 derajat. Maka besar setiap sudutnya itu adalah 60 derajat. Di sini kita sekarang akan menentukan besar sudut BDC. Maka bisa disimpulkan kita memakai rumus setengah dikali sudut BAC sama dengan setengah dikali berapa tadi, berapa derajat? 60 derajat. Begitu. Kita langsung saya jawab. Sama dengan 1 kali 60 berapa? 60 dibagi 2? 30 apa 45? 30. Jadi hasilnya sudut BAC adalah besar sudut BAC adalah 30 derajat. Paham? Oke. Tepuk tangan. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya bahwa Besar sudut BDC setengah dikali Sudut BAC. Jadi ada sudut pusat, ada sudut ke keliling. Sudah. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kita juga sama-sama belajar ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan tulisan aja ya. Siapa yang mau bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 4 izin menjelaskan hasil tugas yang kita sudah kerjakan dari LKPD yang diberikan oleh Ibu. Di sini tertera tabel-tabel, terus ada soal yang diketahuinya, lalu ada jawabannya. Akan dibacakan oleh rekan saya. Sok, baca weh. Kesini medetnya. Nah.
Menghitung panjang busur lingkaran. Lengkapi tabel berikut ini dengan menghitung panjang busur berdasarkan sudut pusat yang diberikan. Yaitu rumusnya panjang busur sama dengan sudut dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran atau 2 PR. Ya. Soal yang pertama yaitu sudut pusatnya 90 derajat dan jari-jari lingkarannya 15 cm. Sudah. Bisa langsung ke itu, ditulis rumusnya. Yang pertama rumus apa? Panjang? Yang pertama panjang busur. Ada yang tahu gak rumus keliling lingkaran itu apa? Ada. Apa? Rumus keliling lingkaran. Ya. Masih tetapnya nulisnya. 360 derajat dikali 2 pi r. Oh iya. Di sini diketahui sudutnya yaitu 90 derajat per 360 derajat dikali 2. Pi-nya kita gunakan yang 22 per 7. Diketahui R-nya di sini 15 cm. Lalu kita mendapatkan 90 dibagi 360 yaitu 0,25 terus dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 15 dihasilkan 94,2. Lalu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 23,6 cm. Sudah. Ya. Lalu Cukup satu aja itu yang tulis. cukup satu, Bu. Lalu di sini kan banyak di tabel-tabel ini. Contohnya 120. Jari-jarinya 20 cm lalu dihasilkan 41,9 cm dengan rumus yang panjang busur. Nah, di sini juga ada luas juring. Untuk luas Rumusnya juringnya, tulis untuk luas juringnya. luas juring di sini. Di Oh, sini. di sini. Nah, tak. Luas juring. Rumusnya sudut plus 360 derajat dikali 2 diselesaikan Ya, selesaikan satu-satu. kita tulis sudutnya 60 derajat kita bisa kalikan 22 dikali 7 berapa? Ada yang tahu? 150. Lalu 60 dibagi 360. 360 bagi 60. 360 dibagi 60. 6 dikali 154 dihasilkan 9,5.
924. Ya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.